Benar Bapak Yahweh bahwa Engkau adalah alasan untuk kami hidup. Karena Engkau sudah memberikan kehidupan bagi setiap kami. Oleh karena itu kami mau terus menyerukan, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri sekali lagi, kita serukan namanya atas Israel, atas Indonesia dan Ambarawa. Biarlah semuanya boleh mendengar bahwa Yahweh adalah Tuhan yang benar. Haleluya. Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkutu Leolam Vaed. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah tidak hanya Israel yang mengetahui bahwa Yahweh adalah Tuhan yang benar, tetapi Indonesia dan bahkan Ambarawa boleh penuh kemuliaan nama Bapa Yahweh. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap kami di dalam setiap kehidupan kami. Bila kehidupan kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau sudah kembali mengumpulkan kami di tempat ini. Untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan ilahi bagi setiap kami. Kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Kami yang datang dengan keraguan-raguan, Tuhan memberikan ketetapan hati bagi setiap kami. Dan bahkan kami yang datang dengan keputusasaan, Tuhan memberikan harapan yang baru bagi setiap kami. Sehingga kami boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami boleh mengatasi setiap permasalahan yang ada dengan baik. Dan biarlah Tuhan memberkati firman yang akan kami dengar pada saat ini. Bila firman ini boleh menjadi Kol HL, menjadi suaramu yang menguatkan kami, yang menegur kami, yang membuat kami hidup semakin hari semakin benar di hadapan-Mu Bapa. Mari Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Bila firman ini terus berbicara dalam setiap hati kami. Jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman-Mu dari dasar hati kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Mari Tuhan, Kau kuasai tempat ini, kuasai hati dan pikiran kami, serta kuasai setiap peralatan yang kami pakai, supaya semuanya boleh berfungsi dengan baik, dan biarlah kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Haleluya, senang sekali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Amin. Hari ini kita memperingati apa Bapak Ibu Saudara? Habikurim atau Hari Raya Buah Sulung. Jadi kita bukan merayakan Paskah Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kenapa kok bukan Paskah? Saya akan jelaskan sedikit singkat saja mengenai 7 hari raya yang kita rayakan. Kenapa kok kita merayakan 7 hari raya dan kenapa kita perayaannya kok berbeda dengan saudara-saudara kita Kristen pada umumnya, begitu ya. Supaya kita bisa menjawabnya. Amin Bapak Ibu.
Mungkin sebagian di antara saudara harus ngerti Mas, tapi mungkin ada yang baru dengar ya. Dan mungkin belum paham. Maka dari itu saya jelaskan sedikit saja, singkat saja untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke Alkitab, kita kembali ke pakai kalender Israel. Kita kembali apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada 7 hari raya yang perlu kita rayakan bersama. Di dalam Imamat 23, satu pasal itu semua berbicara mengenai hari raya yang perlu kita rayakan. Nah, yang pertama kita lihat terlebih dahulu di dalam Imamat 23 ayat 4 sampai 5, tidak usah dibuka. Di situ tertulis mengenai hari raya Paskah. Di ayat yang kelima dikatakan pada bulan pertama, perhatikan, pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Perhatikan, di situ tertulis bulan pertama, hari ke-14 bulan itu. Bulan apa? Bulannya orang Israel, saudara. Bukan bulannya kita, ya, Januari, Februari dan seterusnya. Bukan. Tetapi pakai kalendernya Israel. Kita lihat dulu kalendernya Israel seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu Saudara ya. Ini kalendernya orang Israel. Ada 12 bulan dan kadangkala setiap 3 atau 4 tahun sekali kalau tidak salah itu ada tambahan 1 bulan, saudara. Sama seperti kalau kita setiap 4 tahun sekali bulan Februari cuman sampai tanggal 28 ya. Tetapi kalau kalender Israel kadang-kadang ada tambahan 1 bulan ya. Nah, itu penjelasannya ribet lagi nanti panjang, saudara ya. Intinya umumnya 12 bulan tetapi jumlah harinya tuh berbeda. Dan kadangkala kalau dikonversikan ke dalam kalender kita ini bisa maju bisa mundur, saudara. Sekarang kita lihat di situ dikatakan pada bulan pertama, pada hari ke-14. Bulan pertamanya itu adalah namanya bulan Nisan, saudara. Bulan Nisan ini bulan pertamanya orang Israel. Ya, kalau dikonversikan, kalau dijadikan di kalender kita, itu di bulan apa? Di bulan Maret sampai April kira-kira, saudara. Bisa maju, bisa mundur, tapi pasti antara Maret dengan April. Dan kalau dibilang pada bulan pertama hari ke-14, berarti tanggal 14 bulan Nisan. Kebetulan pada tahun ini 2025 itu jatuh pada tanggal 12 April. Nah, mulainya perlu kita ketahui bahwa bangsa Israel, kalender Israel itu gantinya hari pada jam 6 sore, bukan jam 00, saudara. Bukan sama seperti kita. Maka dari itu dia duluan ganti hari, kita belum. Betul ya, saudara? Berarti di sini jatuhnya itu sebetulnya Jumat petang, saudara. Tanggal 11 April kalau di kalender kita tahun ini 2025. 11 April jam berapa? 6 sore itu sudah mulai 14 Nisan, saudara. Paham sampai sini Bapak Ibu? Ya. Jadi kita merayakan Paskah pada waktu itu hari Jumat jam setengah 7 malam. Karena apa? Sudah masuk 14 Nisan. Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, di sini dikatakan 14 ini kok di sini? Ya karena kan tanggal 11-nya itu sudah tinggal 6 jam lagi, saudara. Tinggal 6 jam doang, jadi paling banyak kan sudah di Sabtu ini. Jadi ditulisnya begini. Ya, sampai sini paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Jadi itu. Dan kita Paskah kita merayakan pertama mengingat bahwa bangsa Israel dilewati dari maut dan itu pada waktu tulah ke-10 melanda bangsa Mesir, bangsa Israel itu dilewati dari maut. Tidak ada satupun di bangsa Israel anak sulungnya meninggal, enggak ada. Kenapa? Karena ada tanda darah anak domba di sana. Dilaburkan di tiang pintu dan di ambang pintunya. Kalau tidak ada itu bangsa Israel sekalipun kalau tidak ada tanda darah, mohon maaf, habis semuanya yang sulung-sulung di sana. Maka dari itu
digenapi oleh Yesua di dalam karya penyelamatannya di atas kayu salib. Yesua HaMasyiah adalah anak domba Paskah yang dikorbankan ganti kita, saudara. Ya, jadi kalau kita menerima Yesua, menerima pengorbanan Yesua di atas kayu salib, yes, Yesua adalah Tuhan kita yang sudah berkorban bagi kita, maka ya di dalam hati kita itu ibaratnya sudah ada tanda darah dan tidak ada kematian di dalam kehidupan kita. Bukan mati secara fisik tetapi secara rohani kita. Kita rohnya itu nanti akan tetap hidup meskipun tubuh kita boleh mati, tetapi kita akan hidup selamanya bersama dengan Bapa Yahweh. Amin. Ya, jadi sampai di sini paham ya. Ini Paskah itu bukan hari kebangkitan. Kalau saudara-saudara kita saat ini, hari ini merayakan hari kebangkitan disebut dengan Paskah. Itu salah kaprah, saudara ya. Tidak tahu sejarahnya bagaimana kok bisa digeser begitu. Tetapi kalau kita mengacu kepada Alkitab, Paskah selalu mengingat ke wafatnya Yesua HaMasyiah, bukan kebangkitan. Lalu yang kedua, hari raya yang kedua yaitu hari raya roti tidak beragi. Itu tanggal 15 bulan Nisan, saudara. Di ayat 6 dikatakan pada hari ke-15 pada bulan itu, itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. Selama 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi. Jadi tanggal 15 Nisan itu sudah hari raya roti tidak beragi, saudara. Ya, dan kita merayakannya pada hari apa kemarin? Minggu, hari Minggu pagi. Berarti masih 15 Nisan, saudara ya. Nah, ini mulainya kan 15 Nisan kan Sabtu malam, jam 6 sore maksud saya ya. Jam 6 sore baru sampai Minggu jam 6 sore. Maka kita merayakan Minggu pagi pas tanggal 15. Dan ini mengingat bagaimana Yesua HaMasyiah itu adalah roti yang tanpa ragi. Dan kita lihat juga 15 dan 14 Nisan, bagaimana kita tahu bahwa tahun ini atau tahun depan itu tanggal berapa di kalender kita. Gampang saja, Google aja saudara, beres. Itu ketahuan. Dan ada kalender di website itu juga banyak kalender Israel. Hebrew kalender begitu aja udah keluar. Nanti ada konverternya juga, saudara. Tanggal sekian, bulan sekian kalender Israel dikonversikan ke kalender kita, tanggal berapa jatuhnya itu ada semuanya. Oke? Jadi tidak perlu bingung. Selanjutnya yang ketiga adalah buah sulung. Hari ini yang kita rayakan, ya, buah sulung. Nah, saudara, di buah sulung ini di sana dikatakan pada ayat yang ke-11, dan dia harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu pada keesokan hari setelah Sabat. Haruslah imam itu mengayun-ayunkannya. Jadi patokannya adalah, saudara, hari setelah Sabat. Hari setelah Sabat berarti hari Minggu. Jadi buah sulung selalu dirayakan hari Minggu. Ya. Karena hari Minggu setelah tanggal 15 Nisan itu, saudara. Tetapi karena 15 Nisan pada tahun ini pas hari Minggu kemarin jatuhnya, maka kita merayakan hari raya buah sulungnya minggu depannya, yaitu hari ini, saudara. Kalau jatuhnya misalkan Paskahnya itu Kamis malam mulai, berarti besoknya Jumat sorenya itu kan adalah apa? Hari roti tidak beragi. Maka buah sulungnya langsung minggunya, saudara. Begitu. Paham Bapak Ibu Saudara ya? Jadi buah sulung yang dirayakan patokannya itu adalah hari setelah Sabat. Hari Minggu, bukan tanggalnya. Beda. Kalau yang lain-lain pakai tanggal. Tetapi buah sulung itu pakai hari setelah 15 Nisan. Itu hari Minggunya itu kapan? Begitu loh. Ya. Selanjutnya memperingati janji Bapa Yahweh kepada bangsa Israel untuk memberkati ladang mereka berkat kehidupan, dan ini digenapi sebagai hari kebangkitan Yesua. Karena Yesua dialah yang sulung yang pertama-tama kali bangkit dari antara orang mati. Ya.
jadi buah sulung ini digenapi oleh Yesua sebagai yang pertama, dialah yang sulung yang bangkit. Dan kita merayakan buah iman kita ini akan sia-sia kalau Yesua tidak bangkit, saudara. Berarti kita menyembah Tuhan yang mati. Tetapi Yesua adalah Tuhan yang hidup, bukan yang mati. Selanjutnya, hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu atau yang sering disebut dengan Shavuot, saudara. Nah, ini dihitung dirayakan 50 hari setelah hari raya buah sulung. Jadi 50 hari kemudian nanti kita akan merayakan hari raya Pentakosta atau Shavuot. Bertepatan dengan turunnya Torah di Gunung Sinai. Dipercaya bahwa pada hari Pentakosta ini atau hari raya Shavuot ini pas dulu turunnya Torah di Gunung Sinai, saudara. Terus sekarang digenapi dalam turunnya Ruach Kodes di loteng Yerusalem. Ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus itu pas di area Pentakosta, begitu saudara. Ya, yang kelima peniupan nafiri. Peniupan nafiri di Imamat 23 ayat 23 sampai 25. Dirayakan setiap tanggal 1 Tisri, saudara. Kalau kita lihat di ayat Imamat 23 ayatnya yang ke-23 dan 24, di sana dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu haruslah menjadi sabat bagimu, suatu peringatan peniupan nafiri, suatu pertemuan kudus. Jadi pada bulan ke-7 tanggal 1 bulan itu, yaitu bulan Tisri, saudara. Kalau kita lihat tadi kalendernya, itu tanggal bulan ke-7 itu adalah bulan Tisri. Nah, ini bulan ke-7 adalah bulan Tisri, ya. Suatu peringatan kudus, suatu peringatan peniupan nafiri, dan di situ kita memperingati hari raya peniupan nafiri, dan peniupan nafiri ini disebut dengan Rosh Hasanah. Rosh itu kepala, Hasanah itu tahun. Nah, ini kepala tahun. Tahun apa? Tahun Yahudi, bukan tahun Jadi orang Yahudi ini ada dua tahun baru. Tahun baru rohani sama tahun baru yang secara sekuler. Kalau secara sekuler itu bulan Nisan. Secara rohani itu bulan Tisri, mulainya tahun barunya, begitu. Oke? Peniupan nafir ini dipercaya sebagai hari penciptaan. Dulu ketika Bapak Yahweh menciptakan langit dan bumi itu pas pada hari peniupan nafiri ini. Ya, atau Yom Teruah atau Rosh Hasanah. Dan disebut juga hari penghakiman atau Yom Hadin. Ini dirayakan dengan meniup shofar. Kalau saudara perhatikan ketika hari raya peniupan nafiri kita selalu meniupkan nafiri atau shofar itu. Ya, selanjutnya hari raya pendamaian. Hari raya pendamaian atau Yom Kippur itu dirayakan tanggal 10 bulan Tisri. Kalau kita lihat ayatnya yang ke-27, demikian pula pada tanggal 10 pada bulan ke-7 itulah hari penebusan. Itu harus menjadi pertemuan kudus bagimu. Dan kamu harus merendahkan dirimu dan mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Dirayakan dengan berpuasa 24 jam, saudara. Dan tanda untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan karena sudah didamaikan dengan Tuhan. Dan pada saat inilah adat kebiasaan imam besar menyebut nama Yahweh di bait suci. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu pondok daun atau sukot atau tabernakel. Dan di situ sudah jelas dikatakan pada ayat 34, berbicara kepada Bani Israel dengan mengatakan pada hari ke-15 bulan ke-7 itulah hari raya pondok daun, 7 hari bagi Yahweh. Nah, hari raya pondok daun ini dirayakan selama 7 hari, saudara. Maka kadang-kala kita merayakan Sukot, kadang-kala pindah-pindah ya kan. Di sini, habis itu nanti di sana, di gereja mana, di lain-lain tempat kan begitu. Mereka merayakan Sukot antara 7 hari ini, mulai tanggal 15 Tisri sampai tanggal 22 Tisri begitu. Karena Tuhan memang memerintahkan 7 hari dirayakan. Kalau dalam satu tempat 7 hari terus gitu kan, ya kita belum bisa memungkinkan begitu. Maka kita kadang-kala ikut
perayaan di Kopeng, lalu di Purwodadi, di Magelang, di Semarang, dan di Salatiga, mungkin di Solo dan sebagainya. Begitu. Nah, ini dalam rangka kita merayakan Sukot, dan di sini dipercaya bahwa disitulah Yesua lahir, saudara. Disebut dengan Hari Raya Terang. Jadi ini juga mengingat bahwa bangsa Israel itu tinggal di pondok-pondok, makanya disebut dengan Hari Raya Pondok Daun. Bukan Pondok Daud, saudara ya, Pondok Daun. Mereka waktu di Mesir, di perjalanan itu tinggalnya di pondok-pondok, di padang gurun ya. Yesua lahir pada saat Sukot atau Tabernakal. Dan kita percaya Yesua lahir pada hari pertama perayaan Sukot. Sehingga pada hari ke-8 Yesua disunat, dan itu pas hari raya Simchat Torah, sukacita Torah. Sebagai penggenapan Yesua menggenapi Torah. Jadi hari raya yang kita rayakan itu selalu mengacu kepada Yesua. Hanya satu yang belum digenapi, yaitu peniupan nafiri. Dan prediksinya kemungkinan Yesua akan datang pada saat peniupan nafiri. Itu kemungkinan, tetapi ini bukan doktrin saudara ya, ini hanya perkiraan saja, bisa saja salah. Ya, karena tidak ada orang yang tahu. Tetapi kalau berdasarkan hari raya yang ada, itu bisa saja kemungkinan di situ. Karena apa? Ketika Yesua datang itu sangkakala ditiup. Nah, pas begitu loh maksudnya. Ya bisa saja sih beda ya. Tapi ini hanya saja prediksi secara pribadi. Baik, dan secara singkatnya nanti saudara bisa melihat di dalam video saya di YouTube. Saya sudah share video pendek-pendek. Satu hari satu, saudara. Hari ini belum saya share, hari ini pas hari raya buah sulung. Saya penjelasan tentang buah sulung juga. Besoknya nanti tentang Pentakosta dan seterusnya sampai 7 hari. Oke, kita kembali ke hari ini, perayaan Yom Habikurim atau perayaan buah sulung, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka ayatnya terlebih dahulu di dalam Yesaya 60 ayatnya yang ke-1. Yesaya 60 ayat 1 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, karena terangmu telah datang, dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Kumi Ori. Di dalam bahasa aslinya, bangkitlah menjadi teranglah, itu disebut dengan Kumi Ori. Gitu saudara ya. Kum itu artinya to arise, stand up, stand, dan ori itu shine. Artinya bangkitlah, bersinarlah, begitu loh saudara ya. Dan perlu kita ketahui bahwa Yesaya 60 ini ditulis pada tahun-tahun akhir hidupnya Nabi Yesaya, yaitu sekitar abad yang ke-8 saudara. Dan itu menubuatkan bahwa nanti dari bangsa Israel akan terbit terang begitu. Dan di dalam masa kesesakan pada saat pembuangan ke Babel, nanti Tuhan akan memberikan penghiburan bagi bangsa Israel. Dan secara umum untuk dunia itu akan terbit terang. Dan ini penggenapan digenapi oleh Yesua HaMasyiah yang menjadi terang di dalam dunia ini. Oke, mengenai kum dan ori, Kumi Ori. Bahkan ada lagunya. Kumi Ori. Nah, itu mengingatkan atau mengajak kita supaya kita bangkit dan menjadi terang. Bangkit di sini kalau kita lihat itu adalah kata kerja, saudara. Bangkit itu artinya kita keluar, kita bergerak dari kondisi kita yang semula. Mulai keluar dari kondisi kita yang semula. Mungkin saat ini kita banyak tekanan. Kalau kita lihat ekonomi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan mungkin saat ini banyak permasalahan di dalam setiap kehidupan kita. Lagu-lagunya tadi juga mengenai permasalahan yang ada dalam hidup kita. Dan kita harus bangkit di sana. Bangkit dari setiap permasalahan yang ada. Amin. Dalam kondisi kita yang tertekan, di dalam permasalahan yang ada, kita seringkali lupa bangkit. Kita ibaratnya kayak dipukuli dan terkapar begitu. Tetapi saat ini, pada pagi hari ini, bersamaan dengan perayaan Hari Raya Buah Sulung, Tuhan menginginkan untuk kita bangkit dari keadaan kita yang tertekan ini.
bangkit dari setiap permasalahan kita yang ada. Dan kita mulai bersinar dan menyinari sekeliling kita, saudara. Karena terang Bapa Yahweh itu sudah datang. Karena Yeshua HaMasyiah sudah bangkit dari maut. Amin. Untuk itu kita harus bangkit. Karena Yeshua sudah menang mengalahkan maut. Dan untuk itu kita pun harus bangkit juga mengalahkan setiap permasalahan yang ada. Dan jangan hanya fokus pada diri kita sendiri. Bersinar itu berbicara mengenai untuk kita memberikan sesuatu di dalam kehidupan kita, lingkungan kita. Kita bangkit dari permasalahan kita, dari pergumulan kita, dan kita terus mulai lihat keluar, kita menjadi berkat buat orang lain. Artinya kita menyebar terang, saudara, menyebar berkat bagi lingkungan kita. Ketika kita menyebar terang, saudara, kita tidak akan kekurangan terang. Amin. Lampu atau lilin yang menyala, dia tidak akan kekurangan terangnya ketika dia bersinar menyinari sekelilingnya. Amin. Demikian pula kita, ketika kita bersinar, ketika kita menunjukkan bagaimana terang kita, maka justru terang kita ini akan terus bersinar, bukan malah redup, saudara. Bukan kayak kita membagi sesuatu, kalau membagi apa, misalkan bagi-bagi duit begitu ya. Bagi-bagi duit, kalau kita bagi terus dengan menghambur-hamburkan, terus akhirnya apa? Habis lama-lama. Meskipun kalau kita menabur di tempat yang tepat, kita akan menuai juga, begitu kan. Tetapi dengan sinar ini, ketika kita menyinar menjadi berkat, ya bahasanya secara umum adalah ketika kita menjadi berkat apa, menabur kebaikan, maka kebaikan itu akan terus berlanjut. Amin. Dan kita nggak kekurangan kebaikan. Kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Mari kita bangkit, sekali lagi saya katakan, bersamaan dengan momen buah sulung ini. Yeshua telah bangkit. Mari kita bangkit bersama dengan Dia. Inilah saatnya kita bangkit dan menjadi terang. Amin. Kita tidak lagi nguplek-nguplek dengan permasalahan kita. Kenapa? Karena Yeshua telah bangkit dari maut. Dan biarlah kuasa kebangkitannya itu juga ada di dalam diri kita. Kita bangkit dari permasalahan yang ada. Kita tahu permasalahan itu pasti akan beres kabeh bersama dengan Yeshua. Amin. Tadi sudah nyanyi. Yang penting ono Yeshua, beres kabeh. Jangan cuma nyanyi, tapi betul-betul kita resapi, kita imani bahwa bersama dengan Yeshua masalah kita akan beres semuanya. Kalau kita terpuruk dan kita nguplek-nguplek di dalam permasalahan kita, kita melihat ke dalam diri kita terus, melihat permasalahan kita terus, maka permasalahan itu lama-lama akan terasa semakin besar, saudara. Sehingga akhirnya overthinking, saudara. Overthinking, setelah overthinking cemas, habis cemas depresi, habis depresi gak bisa ngapa-ngapain. Dan kalau konslet, kalau ibarat peralatan elektronik, konslet itu ngeheng, saudara. Ngeheng itu terus kadang kalau dijak omong menengai, ngajak omong tembok, nanti ketawa sendiri, repot kan saudara, akhirnya begitu, repot. Maka dari itu saudara, mari kita bangkit, kita jangan terus lihat permasalahan kita, tetapi kita lihat Yeshua yang telah bangkit dari maut. Dan kuasa kebangkitannya akan membangkitkan kita dari setiap permasalahan yang ada. Masalah itu di dalam setiap kehidupan kita harus berdiri, bangkit. Kalau kita kayak melihat permasalahan itu terus, loyo kita. Dan kita tidak ada kekuatan. Maka dari itu firman Tuhan katakan, bangkitlah dan bersinarlah, menjadilah terang. Amin. Saat ini bangkit. Tapi ya bangkitnya kita tidak lagi melihat permasalahan kita. Kita lihat Yeshua yang telah bangkit. Bersama dengan Yeshua, masalah kita akan beres kabeh. Dan kita akan belajar dari jemaat mula-mula untuk kita bisa bangkit. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-21. Kita lihat kisahnya bahwa mereka pada waktu itu di dalam tekanan, di dalam himpitan oleh imam-imam kepala. Di dalam ayat yang 21 dikatakan, dan sambil mengancam lebih jauh, mereka melepaskan keduanya karena tidak menemukan sesuatu apapun. Bagaimana mereka dapat menghukumnya melalui rakyat itu. Karena semua orang terus memuliakan Elohim atas apa yang telah terjadi.
Pada waktu itu jemaat itu murid-murid Yesua yang awal-awal itu mengalami tekanan, mengalami permasalahan. Dan bukan hanya masalah saja, itu mereka sudah menyangkut nyawa mereka. Saudara. Tetapi mereka tidak terus loyo, justru mereka bangkit. Dan bahkan sampai saat ini, seluruh dunia boleh mendengar keselamatan yang dari Yesua. Bayangkan kalau murid-murid yang awal pada waktu itu, mereka terus loyo dan mereka tidak bangkit, maka kita tidak mendengar keselamatan dari Tuhan Yesua. Amin. Saudara, maka dari itu kita lihat, kita contoh para muridnya ini ya. Kita lihat di ayat 23 dan 24. Dan setelah dilepaskan mereka pergi kepada teman-temannya sendiri dan memberitahukan kepada mereka apa saja yang para imam kepala dan para tua-tua telah mengatakannya. Dan mereka yang mendengarkannya dengan seia sekata mengangkat suara kepada Elohim dan mengatakan, Ya Yahweh, Engkaulah Elohim yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala apa yang ada di dalamnya. Dan seterusnya. Dan kita langsung lompat ayat yang ke-29 sampai 31. Dan sekarang ya Yahweh, berilah perhatian kepada ancaman-ancaman mereka dan karuniakanlah kepada hamba-hambamu untuk memperkatakan firman-Mu dengan segala keberanian ketika Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk kesembuhan. Bahkan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban terjadi melalui nama yang kudus putramu Yesua. Dan setelah mereka berdoa, terguncanglah tempat yang di dalamnya mereka berkumpul itu. Dan mereka semua dipenuhi dengan Ruach HaKodes. Dan mereka memperkatakan firman Elohim dengan keberanian. Kita lihat di sini saudara. Jemaat mula-mula diancam, ditekan. Tetapi mereka bangkit. Dan kita mau belajar dari mereka. Yang pertama, apa yang dilakukan jemaat mula-mula kok bisa bangkit begitu ya. Yang pertama, mereka fokus dan berharap kepada Tuhan, saudara. Di dalam ayatnya yang ke-29. Dan sekarang ya Yahweh, berilah perhatian kepada ancaman-ancaman mereka. Dan karuniakanlah kepada hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu dengan segala keberanian. Nah, saudara. Mereka tidak lagi fokus pada masalah piye-ki. Tetapi mereka berseru kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Dan saat ini pun kalau saudara mengalami berbagai permasalahan, fokus kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, tolong aku. Dan di dalam Malaki 4 ayat 2. Ketika kita berseru kepada nama Yahweh, kita fokus kepada namanya. Dan bahkan kita takut akan namanya. Kita memuliakan nama Tuhan. Maka sesuatu mujizat yang akan terjadi. Dikatakan Malaki 4 ayat 2. Tetapi bagi kamu yang takut akan namaku, surya kebenaran akan terbit, kesembuhan akan terdapat pada sayap-sayapnya. Dan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak-anak lembu keluar dari kandang. Dan inilah saatnya surya kebenaran bangkit. Amin. Surya kebenaran setiap kita yang jemaat GPF surya kebenaran. Bila kita bangkit, kita akan terbit seperti surya kebenaran. Matahari kebenaran yang bersinar menerangi seluruh yang ada di sekelilingnya. Dan di sini dikatakan kesembuhan akan terdapat pada sayap-sayapnya. Mungkin saat ini, hari-hari belakangan ini, kita seperti ibarat orang berkelahi, kita sudah luka sana sini, sudah lempe-lempe, sudah gak kuat berdiri lagi. Saat ini, biarlah kekuatan, kebangkitan, kuasa kebangkitan dari Yesua HaMasyiah boleh ada atas kita, dan kita boleh bangkit mengatasi setiap permasalahan yang ada. Halo? Imani saudara. Amin? Katakan kanan kiri, bangkit. Bangkit. Ya. Harus bangkit saudara. Kalau kita tidak bangkit, maka kita akan terpuruk. Dan yang bersorak-sorai adalah setan. Setan akan bersorak-sorai. Akhirnya terkapar. Kenapa? Setan senang kalau kita itu terkapar. Tidak mempunyai kekuatan. Kenapa? Setan sebetulnya takut. Kalau kita bangkit,
maka rencana berantakan semuanya. Dan mari kita bersama-sama bangkit buat rencana setan berantakan gak karu-karuan. Amin. Bangkit, saudara. Karena kita mempunyai pengharapan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Pengharapan yang tidak akan pernah putus. Ya, punyai itu, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh para muridnya? Mereka tetap tabah, berpegang pada firman Tuhan. Mereka terus berpegang pada firman Tuhan. Mereka tidak mulai melenceng dari firman Tuhan. Mereka tidak berpikir begini, wah, kami mempertahankan kebenaran, kami hidup di dalam kebenaran, mempertahankan iman kami, kok malah begini jadinya, kok malah bermasalah, mending rausah. Mereka tidak berpikir seperti itu. Mereka bahkan tidak ada terbersit sedikit pun pemikiran untuk meninggalkan iman mereka. Mereka tetap kuat. Kalau kita baca di ayat itu, saudara, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak meragukan imannya. Mereka tidak meragukan kuasa Tuhan. Malah mereka tetap berharap kepada Tuhan. Berpegang pada firman-Nya. Kita lihat ayat tadi dalam 1 Kepa atau 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-10. Dikatakan, dan Elohim segala anugerah yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaan kekalnya di dalam HaMashiach Yeshua, kiranya dia sendiri akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, mengukuhkan kamu setelah sedikit menderita. Bila kita mengimani hal ini, kiranya dia sendiri akan memulihkan, akan meneguhkan, menguatkan, mengukuhkan kamu setelah sedikit menderita. Kita saat-saat ini mungkin sedikit menderita. Mungkin saudara berpikir, oh sedikit apanya, aku sudah banyak menderita. Saudara perhatikan, kalau kita bandingkan dengan kehidupan kekal nantinya, ini penderitaan kita masih sedikit, saudara. Amin. Kalau mau kita bandingkan dengan orang-orang pendahulu kita, para rasul, murid-murid Yesus, penderitaan kita belum ada apa-apanya. Dan kalau kita bandingkan dengan bagaimana Yesus setelah menderita, penderitaan Yesus itu dengan kita itu jauh lebih besar, saudara. Penderitaan kita nggak ada apa-apanya, masih sedikit menderita. Amin. Dan kalau kita lihat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita sedikit menderita. Dan biarlah kita tetap teguh, berharap kepada Bapa Yahweh. Ketika permasalahan yang ada, makanya jangan tanyakan, kenapa ini terjadi padaku Tuhan? Kenapa aku sudah rajin ke gereja, kok tetap ada permasalahan ini? Aku sudah beriman kepada Bapa Yahweh, aku mulai semangat mempelajari firman, kenapa permasalahan ini terjadi? Jangan tanyakan itu, saudara. Namanya masalah, namanya orang hidup, tetap ada masalah. Oke? Tapi tanyakan, apa yang sedang kau ajarkan padaku melalui peristiwa ini, saudara? Tanyakan, Tuhan, apa yang sedang kau ajarkan melalui peristiwa pengalaman yang sedang saya hadapi ini, masalah yang sedang saya gumuli ini, Tuhan. Apa yang sedang kau ajarkan? Berbicaralah. Itu artinya kita menyediakan diri kita, membuka hati kita untuk mendapatkan hikmat Tuhan. Supaya kita bisa mengubah hati kita, menata hati kita untuk di dalam posisi dan sikap yang benar. Sehingga kita mengalami kedewasaan, sehingga kita mengalami terobosan, mengalami peningkatan di dalam iman kita, di dalam Tuhan. Permasalahan yang ada itu kadang-kala mempertajam kita, membuat kita semakin dewasa. Kalau kita meresponinya dengan benar, saudara. Maka dari itu ketika permasalahan yang ada, yang sedang kita hadapi, jangan sekali-kali tanyakan, Tuhan, kenapa ini terjadi padaku, Tuhan? Kenapa? Dijawab, kenapa enggak? Umat kita, saudara. Tanyakan, apa Tuhan yang sedang kau ajarkan melalui peristiwa ini? Apa? Buat aku semakin benar di hadapanmu. Buat sikap hatiku semakin benar di hadapan Tuhan. Kalau kita cek, kita sudah benar, Tuhan apa yang kau mau ajarkan? Dan kita nantikan, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Melalui caranya yang ajaib.
melalui caranya yang tidak pernah kita pikirkan, maka kita akan melihat Tuhan itu luar biasa. Amin. Kita berpikir, loh ternyata kok luar biasa. Loh kok begini, kok begitu, saudara ya. Lalu yang ketiga, jangan kita pikirkan tentang jalan keluarnya. Jalan keluarnya Tuhan yang atur. Yang jelas kita berharap kepada Tuhan dan kita yakin pasti suatu saat akan beres kabeh. Lalu selanjutnya, yang ketiga, minta kekuatan dari Tuhan. Jemaat mula-mula minta keberanian untuk terus memberitakan firman. Kita pun meminta terus untuk terus kita berani menghadapi setiap permasalahan yang ada, menyelesaikan permasalahan yang ada. Kita bangkit, minta kekuatan dari Tuhan. Mungkin kita selama ini, aduh capek Tuhan, aku kayak sudah gak ada kekuatan lagi. Maka dari itu, minta kekuatan dari Tuhan. Saudara, ketika kita mengalami permasalahan, energi di dalam batin kita capek, sudah habis mungkin ya. Yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Minta kekuatannya. Dan kadangkala saudara, ketika mengalami permasalahan yang ada, secara fisik kita pun perlu pelukan dari orang-orang yang kita cintai, saudara. Mungkin mungkin di budaya kita tidak biasa untuk memeluk orang-orang yang kita cintai. Saudara, cobalah ketika mengalami di dalam diri kita mengalami kelelahan yang luar biasa. Capeknya minta ampun. Secara fisik sudah tidur tapi tetap nggak seger. Itu artinya di dalam psikis kita mengalami kehabisan energi, saudara. Coba secara fisik kita bisa memeluk orang-orang yang kita cintai. Lah, aku bagaimana mau meluk siapa? Saudara, carilah orang yang perhatian dengan saudara, komunitas saudara di MK, jemaat saudara, datangi mereka, minta pelukan mereka. Kalau saya berkeluarga yang sejenis, saudara ya, yang sejenis. Oke, saudara, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kalau keluarga masih pasangan, ya peluklah pasangan saudara. Itu secara ilmiah pun sudah ada penelitiannya bahwa itu memberikan kekuatan batin buat orang yang kita peluk. Dan minta kekuatan dari Tuhan. Kita rasakan ketika kita datang kepada Tuhan saat teduh. Kita merasakan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Rasakan betapa kasihnya itu besar bagi setiap kita. Dan kita rasakan sampai ke hati. Itu ada banyak orang merasakan kayaknya gitu ya. Ada suatu hal yang hangat juga bisa, merinding bisa, berbagai macam sensasi itu saudara. Saudara bisa saudara rasakan ini, lakukan ini. Minta kekuatan dari Tuhan, berdoa saat teduh, memuji Tuhan, dan kita rasakan betapa Tuhan mengasihi kita. Kita hidup sebagaimana kita bisa hidup, itu bentuk kasih Tuhan. Kita mengalami permasalahan ini, kita masih bisa hidup, itu bentuk kasih Tuhan buat setiap kita. Amin. Bahkan kita bisa mengenal Tuhan yang benar, itu betul betapa kasihnya kepada setiap kita. Kita boleh menerima keselamatan yang kekal di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Itu bentuk kasih Tuhan. Dan itu perlu kita syukuri bersama. Amin. Kadang-kala orang bingung, apa yang bisa saya syukuri? Penuh masalah kok disyukuri. Nah, ini tandanya kita seringkali kurang bersyukur, saudara. Seringkali kurang bersyukur. Dengan kita bisa nafas, itu pun perlu kita syukuri bersama. Amin. Kita bisa memakai baju, kita tidak telanjang, itu pun kita patut syukuri, saudara. Cobalah, syukuri semuanya di dalam setiap kehidupan kita. Hanya yang simpel saja, kita bisa kedap, itu pun juga perlu kita syukuri, saudara. Tarik nafas tadi dalam-dalam, itu pun kita syukuri. Ada orang yang tidak bisa tarik nafas dalam, saudara. Tarik nafas, ada. Itu ada. Maka kita patut syukuri, saudara. Bersyukur segala apa yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Itu menunjukkan kasih Tuhan buat setiap kita.
Dan ketika kita merasakan kasih Tuhan, maka kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Saudara bayangkan bagaimana Tuhan sudah rela berkorban bagi kita di atas kayu salib. Itu bentuk kasihnya. Dan itulah yang menguatkan setiap kita. Amin. Dan yang keempat, yaitu gunakan talenta kita. Para murid bangkit dengan apa yang ada pada mereka. Mereka tidak mencari bantuan ke orang lain. Mereka tidak cari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Minta tolong dari ke bangsa-bangsa lain. Tidak. Mereka tetap bergumul mencari wajah Tuhan. Dan mereka bangkit dengan apa yang ada di tangan mereka. Mereka tidak pakai senjata, tetapi mereka mengandalkan Tuhan. Apa yang ada di dalam tangan kita saat ini, saudara? Yaitu kekuatan dari Tuhan. Dan secara manusia, apa yang ada di tangan kita? Kita punya tenaga, kita harus bangkit, saudara. Bangkit, kita bisa membantu sekeliling kita. Membantu ini tidak harus berupa uang. Membantu dengan tenaga kita. Dibantu apalah tanpa pamrih. Itu kita bisa bersinar, bentuk kita bersinar, saudara. Bangkit, bersinar. Kita melakukan sesuatu buat lingkungan kita, saudara. Dengan tenaga yang ada dalam diri kita. Yang kedua, doa. Kita mungkin punya doa. Memang kita punya doa. Doa kita itu manjur, saudara. Kalau didoakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Doakan kota kita, saudara. Doakan lingkungan kita. Itu yang perlu kita lakukan. Bersinar. Setelah kita bangkit, kita bersinar. Menjadi berkat buat orang-orang. Doakan. Dan apalagi gereja kita akan pindah. Doakan, saudara. Amin. Kita sudah tahu lokasinya di mana. Doakan lingkungannya. Doakan orang-orangnya. Bukan untuk menjadi Kristen. Kita tidak mengkristenisasi, saudara. Tapi biarlah mereka mengizinkan untuk kita bisa hadir di sana menjadi berkat buat mereka, saudara. Amin. Kita tidak ada urusan untuk mengkristenisasi. Kita tidak ada misi ke sana. Tetapi kita adalah untuk menjadi berkat. Sudah, cuma itu aja. Masalah mereka jadi Kristen apa enggak bukan urusan kita. Ya, doakan. Kita bisa saling mendoakan satu sama lain, saudara. Doakan satu sama lain. Itu yang kita bisa lakukan. Kita mungkin punya dana menabur. Nah, menabur ini tidak harus ke gereja, ya. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Menabur, membantu sesama. Kalau kita memang punya duit, silakan. Ya, kita bisa mempunyai apa? Silakan. Membantu. Tetapi kalau masalah duit seringkali kita harus waspada dan berhikmat. Jangan terus akhirnya kita dijadikan ATM oleh orang, dimanfaatkan akhirnya. Oh, wes minta berapapun ayo gitu. Jangan. Harus berhikmat juga. Nanti akhirnya orang itu manja. Ya, enggak boleh begitu. Membantu seperlunya. Kadang-kala orang dibantu sekali berterima kasih. Yang kedua sangat senang sekali. Yang ketiga sudah mulai kayak dia berhak begitu. Yang terus. Ya, ini karena apa? Mentalnya tidak betul, Mas Ian. Maka kita kalau membantu dalam hal keuangan harus hati-hati, harus berhikmat, saudara. Dan tidak harus ke gereja. Tetapi kalau kita memang mempunyai hati untuk gereja kita, silakan. Dan di Hari Raya Buah Sulung ini kita biasanya mempersembahkan buah sulung kita kepada Tuhan. Amin. Berikan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara. Menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa juga apa yang ada pada kita, ide. Kita mungkin tidak punya dana, tidak punya tenaga, tapi punya ide. Silakan usul, boleh. Namanya usul juga boleh. Tapi jangan asal usul. Asal mengusul gitu, saudara ya maksudnya. Wes pokoknya gitu ya. Ya usul lah, usul silahkan gitu. Untuk mengembangkan gereja, untuk supaya komunitas kita lebih baik, silakan, boleh usul, saudara. Namanya usul itu ya jangan marah atau jangan mutung kalau idenya belum diterima atau tidak diterima. Namanya usul kok gitu. Kadang-kala orang kalau usul berpendapat
terus tidak diterima atau belum diterima, terus yuk sensitif. Oh iya, aku kan ora sekolah, jadi kan usulanku pasti nggak didengar. Apalagi nek wis ngusul 2-3 kali, sekian kali, kok lah masalah gak cocok terus gitu loh. Terus mutung, ya aku ki ora wong ora duwe, aku orang ndak punya, makanya omonganku nggak didengar. Ya jangan begitu saudara, ya. Ora pareng saudara ya, jangan begitulah, jangan terus mutungan. Jemaat GPF Surya Kebenaran bukan orang yang mutungan, amin. Ngusul di lingkungan kok ora diterima, yo aja nesu, jangan mutung juga, terus merasa yo aku ki orang nganu kok ora sekolah kok, makanya ideku mesti ora tinggu, ora kanggo. Jangan begitu saudara, namanya usul kok, usulnya silahkan saja. Diterima ya syukur, enggak juga enggak apa kan begitu. Oke? Jadi seperti itu saudara ya. Boleh kembangkan apa yang kita punya ide, oh begini begitu, silakan saja untuk kebaikan kita bersama. Dan yang kelima yang terakhir yaitu kita punya pengetahuan. Mungkin kita punya pengetahuan, kita punya sesuatu yang bisa kita bagikan. Silakan. Boleh-boleh saja saudara. Baik untuk perkembangan gereja maupun untuk lingkungan kita. Kalau ide kan tadi cuma ide, kalau pengetahuan kita ngerti caranya, gitu loh. Oh ini harusnya begini begitu, gitu loh saudara. Supaya lebih efektif, lebih baik, boleh-boleh saja, tidak masalah. Dan kita juga punya angan-angan saudara, punya angan-angan. Saya sudah bicara dengan Bapak Gembala, bagaimana kalau nanti di gereja yang baru, di lingkungan yang baru, kita bisa jadi berkat buat orang lain, buat lingkungan, kita bisa membagi pengetahuan buat anak-anak di sekitar. Maksudnya kita bisa buka les gratis sebagai bentuk pelayanan kita, saudara. Bukan untuk kristenisasi, sekali lagi, bukan untuk kristenisasi. Mungkin siapa tahu ada yang mendengar dan mendengarkan khotbah ini. Sekali lagi, bukan untuk kristenisasi. Nanti, wah, anakku ikut les gratis di gereja, nanti terus ora penak kudu ning gereja. Enggak ada kewajiban untuk datang ke gereja. Amin. Saudara, kita cuma murni untuk membagi pengetahuan aja. Bikin les gratis. Dulu Kak, saya pelayanan di Surabaya kasih les gratis juga, saudara. Tidak ada doa, tidak ada apa-apa. Misalnya, ayo mari sebelum mulai kita berdoa. No. Karena kita murni untuk membagi saja, menjadi berkat saja. Jadi murni ngelesi gratis, saudara. Bahkan bukan kadang-kala, selalu kita bawa snack, saudara. Tapi kalau snack ini opsional, saudara. Kalau kita bisa ya, puji Tuhan, enggak juga enggak apa-apa. Seperti itu. Nah, kalau mungkin ada yang, wah, takut nek misalkan anakku ke situ kok disuruh ke gereja, ya enggak usah, enggak apa-apa. Kita tidak mengharuskan. Kita tidak mengharuskan seluruh warga di sini harus ikut. No. Tidak, ya. Jadi siapa yang mau saja. Nek takut ora penak, ya ora usah. Ya, enggak apa-apa. Gitu. Yang mau saja. Ya, tetap tapi enggak ke gereja situ enggak apa-apa. Sudah. Oke? Jadi kita benar-benar tanpa pamrih begitu loh, saudara. Amin. Ya, seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, gunakan talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan gereja ini bukan milik pribadi, tetapi miliknya Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit menjadi surya kebenaran, menjadi matahari yang betul-betul bersinar, memberitakan kebenaran. Ya, dan kita lihatlah apa yang bisa kita lakukan. Saya lihat anak-anak muda juga punya talenta yang luar biasa, bisa bikin film, short film itu luar biasa. Diupload di YouTube gitu loh. Ya. Biar banyak yang menikmati. Lalu lagu-lagu itu sudah masuk ke radio, masukkan ke YouTube, boleh saudara, biar banyak diberkati. Gereja-gereja yang lain juga. Kembangkan talenta. Jangan puas juga hanya dengan segini aja. Ya wis, cekap semanten. Cukup segini saja, cukup. No saudara, kita harus kembangkan lagi. Orang yang sukses itu bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Dan terus bekerja untuk kebaikan orang lain. Tidak untuk mencari uang. Motivasinya bukan untuk cari uang. Meskipun itu bisa diuangkan.
Tidak apa-apa, tetapi motivasi fokus kita bukan untuk cari duit gitu loh saudara, maksudnya. Amin. Fokus kita tidak ke situ. Ketika kita fokusnya untuk memberkati orang, maka berkat Tuhan akan mengikuti. Ketika kita bekerja, kita lakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat video yang di-share oleh Bapak Gembala tadi malam kalau tidak salah, itu bagaimana perkembangan AI itu luar biasa. Kalau kita tidak ngikutin perkembangan zaman, kita akan terlibas. Ini saya waktu dengerin itu, wih luar biasa. Bahkan akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kita kerjakan itu digantikan dengan AI, dengan artificial intelligence. Maka kita harus terus kembangkan diri kita lebih lagi, kembangkan diri kita lebih lagi. Amin. Anak-anak muda terutama, meskipun kita di kota kecil, jangan berpikiran, wes pokoknya begini aja, goal saya adalah menikah. Jangan. Menikah itu pasti bisa lah ya ngikutin begitu. Tetapi goal kita bukan menikah, habis menikah ya wes lah santai, wes payu. Emang dodolan. Sebener wae saudara ya. Ya, maka dari itu kita punya visi yang lebih. Ayo anak muda, visi lebih lagi gitu loh. Jangan hanya berhenti, wes pokoknya menikah. Menikah itu bukan sebuah goal, saudara. Bukan sebuah tujuan. Tapi itu sebagai sarana bagi kita untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita menjadi berkat buat orang lain. Amin. Dan kita juga perlu bangkit. Kalau kita di dalam untuk diri kita, banyak orang tidak berhasil dalam hidup karena malas, karena tidak mau menggunakan apa yang ada padanya, tidak mau meningkatkan diri, tetapi justru merongrong orang lain begitu, merongrong orang lain untuk bisa mengenakkan dirinya begitu. Ya, ada yang baru-baru ini saya pernah membaca ada sebuah tempat usaha mau dibuat parkirnya itu mau dibuat otomatis begitu. Wah, warga sekitar ngamuk gitu. Ya harusnya ini dong tingkatkan talenta begitu loh. Lah parkir di tempat lahannya sendiri mau dibuat otomatis, kok lingkungan marah, kan lucu gitu. Selama ini kan soalnya kan dapat parkiran begitu. Dan lucu lagi ada yang selalu tiap tahun minta gaji naik terus, tetapi kualitas tidak dinaikkan. Kualitas diri tidak dinaikkan, kan lucu begitu loh. Dan baru-baru ini yang menghebohkan Indonesia Raya kan ada PT Yihong itu ya. Ada pegawainya pertama kali di PHK ya karena kontraknya habis, namanya kontrak habis. Kalau tidak diperpanjang ya sudah toh. Gitu loh. Siap-siap namanya memang kontrak begitu. Nah, tidak diperpanjang berarti kan ada sesuatu. Berarti kurang qualified begitu loh. Nah kok terus nggak terima, gosok yang lain mungkin. Atau terus akhirnya yang lain solidaritas katanya, demo minta ditutup. Nah akhirnya rugi perusahaan, tutup tenan, minta dibuka lagi. Ya apa sih? Saya bener sih piye? Maunya apa gitu loh. Iya kan? Kan lucu gitu. Kerja mintanya semena-mena saenake dhewe, tapi kalau disuruh meningkatkan enggak mau, kan aneh begitu loh. Maka mari kita tingkatkan diri kita, kualitas diri kita, kembangkan talenta kita saudara, sehingga kita menjadi orang yang berhasil di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Zaman sekarang kalau tidak ada skill, wah repot saudara. Skill saja, kemampuan saja bisa digantikan dengan AI. Maka kita harus mempunyai sesuatu yang lebih, yang AI tidak bisa gantikan. Apa? Dengan sikap kita yang baik. Itu AI tidak bisa. Secara emosional AI nggak bisa, saudara. Itu yang tidak bisa digantikan dengan AI. Meskipun hari-hari ini para ilmuwan juga sedang mengembangkan supaya AI bisa menjadi konselor. Kalau ini kalau manusia tidak mengembangkan, wah repot saudara. Bahkan menjadi guru pun kalau kita tidak mengembangkan diri, itu bisa digantikan dengan AI. Anak-anak itu ya, kalau Google sekarang pintar banget, tidak cuma Google, pakai AI, cari apa jadi. Nah yang membedakan guru dengan AI itu apa? Bagaimana perhatian kita terhadap orang lain, terhadap siswa kita. Amin saudara.
Itu yang tidak bisa digantikan. Maka kita biar bersinar, betul-betul menjadi terang bagi lingkungan sesama kita, saudara. Perhatian kita, buah-buah roh itulah yang bisa kita tunjukkan kepada mereka. EA tidak bisa, saudara. Meskipun EA bisa khotbah, tetapi EA tidak bisa menggantikan perhatian kepada setiap kita. Amin. Maka dari itu kami membuka bagi Bapak Ibu Saudara yang mau curhat, boleh silakan. Jangan sungkan saudara, WA kami setiap saat, boleh. Baik Bapak Gembala maupun saya, boleh saudara. Jangan sungkan, waduh sudah tengah malam, wah butuh telepon. Jangan di WA kalau tengah malam saudara. Kalau tengah malam di WA, enggak dengar saudara, sudah tidur. Nah kadang-kala pun enggak bunyi WA-nya. Maka telepon HP kadang-kala bisa. Itu pasti saya tidak pernah saya silent saudara. Ya. Jadi itu ayo saudara, mari kita bersama-sama bangkit bersama-sama dan menjadi terang. Bersinar bagi lingkungan. Tunjukkan betapa kita ini adalah orang-orang yang baik. Saat ini, hari-hari ini kita lihat banyak orang jahat, menipu sana, menipu sini. Sepertinya baik, ternyata penipuan. Saudara lihat penipuan marak sekali dan semakin kreatif saudara. Ini tanda bahwa dunia ini semakin gelap. Maka biarlah kita terus bersinar, menjadikan diri kita tetap orang yang baik. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh di tempat di mana kita bekerja. Orang bilang jangan meludah di sumur sendiri. Artinya apa? Kita bekerja di tempat itu, jangan menjelek-jelekkan, jangan membuat tempat bekerja kita itu jadi bangkrut sudah, merugikan, jangan. Tapi kita berpikir bagaimana kita bisa mengembangkan ini. Begitu. Memang mungkin tempat kerja kita tidak menjadikan kita kaya. Tetapi kita bisa hidup dari bulan ke bulan berkat ada tempat pekerjaan kita. Kalau mentalnya nggak benar, berpikir begitu, aku kerja soro-soro, kerja sungguh-sungguh, yang kaya bosnya. Aku berarti bekerja untuk memperkaya bos. Salah saudara. Kalau saudara punya pikiran seperti itu, ya secara logika betul. Tetapi kalau saudara punya pikiran seperti itu, maka saudara tidak akan pernah jadi kaya. Karena mentalnya jadi mental budak terusan. Budak korporat makanya. Orang bilang, aku kan budak korporat. Lah melabeli diri sendirinya budak, makanya mentalnya mental budak. Jangan begitu, mohon maaf kalau keras. Kita adalah anak Tuhan. Ya, kita perwakilan. Bila perwakilan dari kerajaan Tuhan. Kita anak-anak kerajaan. Bila kita bersinar, begitu. Ketika kita bekerja seperti untuk Tuhan. Amin. Kita bukan budak korporat, tetapi kita budaknya Tuhan. Kita hamba Tuhan. Amin. Bahkan Tuhan bilang kita bukan lagi hamba, tetapi anak, saudara, dan sahabat. Maka kita punya pola pikir yang baru, saudara. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Percaya saja, percaya saya. Saudara berpikir, aku kerja soro-soro, kerjaku sekian, dapatnya gaji sekian. Jangan khawatir, yang lebihnya kalau saudara kerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati. Meskipun tidak dalam bentuk uang. Dan tidak selalu dalam bentuk uang. Tapi kalau saudara merasa, aku di sini kayak ditekan, aku kayak di plokoto, apa bahasa Indonesia di plokoto? Ya ditekan, dikuyok-kuyok gitu ya. Saudara tidak tahan, silahkan keluar. Begitu loh. Daripada saudara ngedumel terus, kerja nggak jadi berkat. Gitu loh. Kan lebih baik begitu saudara. Ya kan? Saudara, jangan bersungut-sungut karena tidak akan menjadikan berkat bagi setiap kita. Dan jangan malas. Terus kembangkan diri kita. Amsal 10 ayat 4 yang terakhir. Orang yang bekerja dengan telapak tangan yang malas akan menjadi miskin. Tetapi tangan pekerja keras akan membuatnya kaya. Maka dari itu kita terus kembangkan diri kita. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan giat. Sehingga kita boleh mengalami terobosan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa menang mengatasi setiap permasalahan yang ada. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami permasalahan, tekanan, guncangan dalam hidup. Inilah saatnya bangkit saudara. Amin. Bangkit bersama dengan kuasa kebangkitan Yeshua HaMashiach. Kita bangkit mengatasi setiap permasalahan yang ada. Dan kita terus bersinar. Kita menata hati kita. Biarlah sikap hati kita terus benar di hadapan Tuhan. Dan kita terus menyinari lingkungan sesama kita dengan sikap hati yang benar ini. Amin.
Amin buat firman Tuhan. Bila firman ini menjadi KHL buat setiap kita, memberikan kekuatan yang baru sehingga kita terus menang mengatasi setiap permasalahan yang ada. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapak, hambamu sudah berhenti berkata-kata. Biarlah firman yang sudah didengar, yang sudah disampaikan ini boleh terus tertanam di dalam hati setiap anak-anakmu ini. Buat anak-anakmu ini terus bangkit Tuhan. Berikan kekuatan yang baru atas setiap mereka ya Bapak. Dan biarlah kekuatan itu terus ada di dalam kehidupan anak-anakmu ini. Untuk mereka bangkit mengatasi setiap permasalahan yang ada. Dan bila terangmu itu boleh bercahaya, bersinar di dalam setiap anak-anakmu ini ya Bapak. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang bersinar. Terang menyinari lingkungan sekitar. Dan bila melalui sinar yang mereka, yang kami terangkan, yang kami sinari ini, namamu dimuliakan. Itulah kehidupan kami Tuhan. Tujuan hidup kami dalam bumi ini untuk memuliakan namamu. Dimanapun kami berada, di tempat kami bekerja, di tempat kami melayani, dimanapun kami tinggal ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Dan Tuhan terus berbicara di dalam hati setiap kami. Membangkitkan semangat, membangkitkan iman kami, membangkitkan hati kami. Untuk kami bangkit, melangkah, bersinar bagi kemuliaan namamu. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari MK mana ya? Anggur Sukacita. Waktu dan tempat saya persilakan. Dalam kasih Yahweh kita bersatu, mesbah keluarga, anggur sukacita. Bersama-sama kita berjalan dengan iman, harapan dan kasih. Yahweh adalah gembala kita, membimbing kita dengan kasih sayang. Mesbah keluarga, anggur sukacita, penuh sukacita bersama Yeshua HaMashiach.
Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mendengarkan firman, kita harus hati-hati menghadapi keadaan dunia sekarang ini. Kita sudah tahu bahwa AI itu mengalahkan segala sesuatu. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengalahkan AI? Kita yang harus bisa mengendalikan AI. Kalau tidak, kita yang akan terlibas. Sebelum kita akan memberikan korban buah sulung, saya ingin menekankan sekali lagi tentang perayaan-perayaan karena masih ada juga yang belum paham. Kenapa kok gereja kita merayakan Pesaknya bukan sekarang, tetapi beberapa hari yang lalu. Sedangkan sekarang kita merayakan hari perayaan Habikurim atau buah sulung, yaitu kebangkitan Yeshua. Untuk tahun ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggal 14 Nisan jatuh pada hari Jumat sore, yaitu Erev Pesak. Tahun depan bisa berubah hari karena dalam satu tahun, kalender Gregorian dengan kalender Ibrani beda 10 hari, jadi tiap tahun berubah-ubah. Tanggal 15 Nisan itu perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Hari ini kita merayakan Habikurim atau buah sulung. Kalau perayaan Habikurim itu yang dirayakan harinya, jadi selalu jatuh pada hari Sabtu selewat jam 6 sore sampai hari Minggu jam 6 sore. Kalau selama ini gereja-gereja merayakan hanya 3 hari raya saja, yaitu Pesak. Itu pun dianggap hari kebangkitan. Padahal Pesak itu hari kematian.
Kemudian hari Raya Pentakosta itu pun salah hari. Kemudian Sukot yang pada saat hari pertama Sukot Yesua dilahirkan, gereja selama ini merayakan tanggal 25 Desember. Padahal tanggal 25 Desember di Israel sedang musim salju. Jadi tidak mungkin ada para gembala yang menggembalakan kambing domba di padang. Ya, jadi kenapa gereja kita kok beda dengan gereja pada umumnya? Karena kita kembali ke akar Ibrani. Jadi kalau ada orang yang tanya, kok gereja kamu aneh perayaannya beda dengan gereja-gereja pada umumnya? Jawaban kita apa, saudara-saudara? Karena kita kembali ke akar Ibrani, ya. Kalendernya kita menggunakan kalender Ibrani. Dan mumpung saya ingat, besok hari Senin jam 6.30 sore, saya akan mutar video The Last Supper yang sekarang sedang diputar di gedung-gedung gereja di mana-mana. Kami sudah dapatkan subtitle yang sudah tidak menggunakan nama sesembahan lain. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak ada acara, belum nonton di gedung bioskop, kalau mau nonton besok jam 6.30 sore. Jam berapa, saudara? 6.30 sore. Jadi untuk doa di Bukit Doanya, untuk besok ditiadakan untuk kita nonton bersama-sama perjamuan terakhir. Ini filmnya cukup bagus, saudara-saudara. Jadi tolong diingat, mau ngajak temannya yang bukan Kristen juga silahkan. Dan tadi disampaikan bahwa kita tidak mengkristenisasi karena agama Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Amin. Ya, sekarang kita akan memberikan korban buah sulung, berikan yang terbaik bagi Tuhan dan nanti hasilnya bukan untuk saya. Hasilnya 100% dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, karena kita masih membutuhkan banyak biaya. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih. Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh, 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 oh. Yang takkan tergoyahkan, yang takkan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, nama di atas segala nama. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa,
Sebelum saya akhiri, kita akan mendengar pengumuman multimedia. Waktu saya persilahkan. Warta Gereja minggu ini. You deliver me from harm. In the shadow of your wings, no fear comes. I turn to you alone, Jesus, you're my guiding light. In the presence of your love, I will abide. KB dan TK Kristen Surya Gerisim berlokasi di Jalan Dr. Cipto 120 Ambarawa. Kami merupakan sekolah yang mengedepankan pendidikan berkualitas dengan harga terjangkau. Dengan metode Montessori dan program bilingual teaching yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, kami menekankan pendidikan yang seimbang antara perkembangan iman, karakter, motorik, skill, maupun akademis anak. Dan jangan khawatir, kami juga menyediakan layanan antar jemput bagi mereka yang membutuhkan dengan sedikit tambahan biaya. Saat ini, KB dan TK Kristen Surya Gerisim sedang membuka pendaftaran untuk siswa baru tahun ajaran 2025-2026, khusus untuk siswa berusia 3 tahun atau untuk level KBB. Jadi tunggu apa lagi? Yuk ikutan trial gratisnya. Untuk info lebih lanjut dan pendaftaran dapat menghubungi nomor 0821 1591 1721. Sampai jumpa. Ya, puji Tuhan untuk TK Surya Gerisim dan KB, saudara-saudara, kelompok bermain, mohon dukungannya. Apabila ada yang punya anak atau cucu yang seusia 3 tahun yang belum sekolah, bisa disekolahkan di Surya Gerisim sekolahan kita. Kalau bukan karena kita yang mendukung, siapa lagi, ya? Supaya anak-anak kita dididik dengan baik, tanpa ada bullying dan sebagainya. Apalagi di sekolahan kami ini menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi anak-anak diajar untuk lebih pintar selangkah daripada yang lain. Kemudian untuk ke Bukit Doa hanya untuk besok sore, tidak ke Bukit Doa, tetapi di gereja kita akan mutar video film The Last Supper atau perjamuan terakhir. Jam berapa, saudara? 6:30 malam, dan itu akan dimulai tepat jamnya ya, karena film, jadi kalau nanti mundur-mundur nunggu penumpangnya penuh, nanti tidak jalan-jalan kendaraannya. Baik, kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau yang telah memimpin ibadah perayaan Habikurim pada saat ini, dari awal sampai dengan akhirnya. Engkau memberkati tangan-tangan yang pada hari ini memberikan korban yang terbaik bagi pekerjaan Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Waruah Kodes di tempat ini. Engkau kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Karena mereka memberikan berkat untuk engkau bukan supaya diberkati, tetapi menunjukkan cinta kasih kepada engkau ya Bapa. Karena kami tahu apabila kami mengasihi engkau, maka berkat-berkat-Mu secara otomatis akan mengalir di dalam kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini,
Engkau pakai semakin hari semakin heran. Demikian pula kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami selama di perjalanan. Jauhkan dari mara bahaya malapetaka di jalan, kerusakan kendaraan maupun orang jahat. Tibakan di rumah dengan selamat. Dan apabila sesampainya di rumah, ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil. Demikian pun firman yang sudah kami dengar pada hari ini akan membawa kami bangkit untuk menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkau selalu memelihara, menjaga dan melindungi kami semua. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh weyesh mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleka weyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.